Halo, selamat malam. Saya Eko Susilo, penelaah keberatan di Kanwil DJP Jawa Tengah 2 tahun 2017 sampai dengan sekarang. Kali ini saya dari tim Kemenkeu Mengajar, relawan pengajar ke-6, di mana kali ini diselenggarakan secara daring online melalui media Zoom. Kemudian sebagai langkah pelaksanaannya dilakukan jika ada kendala-kendala adanya teknis, misalnya tidak terlaksananya acara hari itu, saya mencoba membuat suatu rekaman yang akan saya share di media YouTube, nanti di Ejo Podcast channel saya. Sebagai materi, sebelumnya masuk ke materi, saya akan menyampaikan suatu little view of Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ini adalah sejarah singkat. Saya menyebutnya sebagai little view, pandangan kecil. Arti hanya menampilkan dua profil Menteri Keuangan Republik Indonesia yang pertama dan Menteri Keuangan Republik Indonesia saat ini. Sebagaimana diketahui bahwa sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia yang pertama bernama Samsi Sastrawidakda, yang merupakan seorang doktor lulusan Sekolah Tinggi Dagang di Rotterdam, Belanda, yang ditunjuk sebagai Menteri Keuangan pertama oleh Presiden Soekarno. Pucuk pimpinan pertama organisasi Kementerian Keuangan adalah Menteri Keuangan pertama yang dijabat Samsi merupakan seorang doktor lulusan Sekolah Tinggi Dagang. Pada masa itu, di mana Bapak Samsi Sastrawidakda ini merupakan Menteri Keuangan yang pertama di masa perang. Itu setelah kemerdekaan kan ada peperangan lagi, yaitu di masa-masa di mana masa sulit pemerintah Republik Indonesia yang baru berdiri, terlepas dari penjajahan Jepang pada waktu itu yang sebelumnya juga dijajah oleh Belanda. Di masa-masa sulit pertama tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia memiliki tugas yang amat sangat berat. Relevansinya di masa sekarang adalah masa yang sangat sulit, yaitu di masa pandemi COVID-19 sejak 2019 2 tahun yang lalu ya, itu, dan sampai saat ini pun Indonesia masih dalam masa pandemi, di mana masa-masa tersebut merupakan masa sulit baik dari sisi sosial, budaya, ekonomi, politik, teknologi, dan sebagainya, sehingga mempengaruhi adanya pola hidup, pola belajar, pola-pola dagang, kemudian pola-pola bagaimana sosial kemasyarakatan itu mengalami perubahan. Salah satunya adalah mengenai belajar. Bagaimana belajar secara online, daring dengan media yang tersedia. Ada banyak platform yang menyediakan mengenai bagaimana kita harus belajar secara online. Itu akan memberikan dampak-dampak yang cukup sulit ya. Untuk selanjutnya ini hanya little view, jadi saya hanya menampilkan dua sosok Menteri Keuangan, yaitu Menteri Keuangan yang pertama dan yang saat ini sedang menjabat.
profil Ibu Sri Mulyani Indrawati, saya kira tidak perlu saya jelaskan lebih rinci, sebagaimana kita ketahui kiprah beliau di pemerintahan sampai dengan saat ini. Yang selanjutnya, ini ada reformasi perpajakan dari masa ke masa ya. Dari masa ke masa, ini saya menampilkan suatu media YouTube dengan alamat sebagaimana tampil di layar. Itu merupakan reformasi perpajakan dari sisi organisasi maupun dari sisi prosedur, probis, dan juga adanya perubahan-perubahan yang mendasar mengenai administrasi perpajakan dari teknologi informasi salah satunya, kemudian sumber daya manusianya, dan juga aspek-aspek lainnya. Namun dalam kesempatan ini mungkin tidak dapat saya tampilkan secara penuh, mungkin nanti di lain waktu bisa ditonton sendiri di rumah atau di lain waktu dengan alamat sebagaimana ya saya tampilkan. Kenapa saya menampilkan ini? Sejak tahun 1984 di mana dalam penjelasan Undang-Undang KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa filosofis dasarnya perpajakan itu adalah merupakan nilai, value, gotong royong. Gotong royong bersama antara warga negara, masyarakat yang ada di Indonesia, tentunya diatur sebagaimana dalam undang-undang di bidang perpajakan. Di sini saya hanya menampilkan nilai ini gotong royong ya. Sebenarnya apa sih definisi dari gotong royong itu? Gotong royong itu merupakan bentuk kerjasama kelompok masyarakat untuk mencapai suatu hasil positif tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan bagi salah satu individu atau kelompok saja, melainkan untuk kebahagiaan bersama. Jadi ukurannya adalah secara bersama-sama mengerjakan sesuatu untuk tujuan tertentu, yang tentunya adalah tujuan positif. Dalam hal ini konteksnya adalah penyelenggaraan pemerintahan atau keperluan pengeluaran negara yang bersumber dari sektor pajak. Ini merupakan nilai yang penting sekali, nilai yang melandasi kita sebagai warga negara dan juga sebagai aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil, dan juga sektor-sektor lainnya dan berbagai macam profesi, di mana kita bergotong royong untuk membangun negara, mengisi kemerdekaan, dan juga untuk tujuan masa yang akan datang menciptakan suatu bentuk-bentuk teknologi, penelitian, dan sebagainya yang bersumber dari pajak. Ini sumber bahan ajar dan outline yang akan saya sampaikan nanti. Sumber bahannya bersumber dari bahan ajar pajak yang saya sarikan dan disusun oleh Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, bahan ajar sadar pajak dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan juga Kementerian Keuangan di masa perang dari alamat website Kemenkeu.go.id yang bersumber dari majalah media keuangan. Outline-nya membahas mengenai dasar hukum, kemudian yang kedua pengertian pajak, yang ketiga asas pajak, yang keempat fungsi pajak, yang kelima manfaat pajak, yang keenam jenis pajak, yang ketujuh NPWP, yang kedelapan SPT, kesembilan tarif pajak, kemudian yang ke-10 postur RAPBN tahun 2022, dan yang terakhir out of context. Ini outline-nya. Ini kita tampilkan mengenai
suatu alur dan suatu pertanyaan dasar sebenarnya. Pertanyaannya adalah, kemana setiap 1 juta pajak yang kita bayarkan? Ini adalah ilustrasi, yaitu ilustrasi bahwa satu orang wajib pajak membayar 1 juta pajak besarannya itu digunakan untuk apa? Kalau kita lihat, di sini ada beberapa tema, yaitu temanya berdasarkan tema khusus, sektor khusus yang membahas mengenai kesehatan, pertahanan, ekonomi, ketertiban dan keamanan, perlindungan sosial, keagamaan, perumahan dan fasilitas umum, kemudian ada pariwisata dan lingkungan hidup, pendidikan, transfer ke daerah, dana desa, dan pelayanan umum. Rinciannya sebagaimana dalam gambar, bahwa 1 juta pajak yang dibayarkan tersebut ke kas negara dipungut berdasarkan undang-undang itu tersalurkan, terdistribusi ke kementerian, lembaga yang membidangi bidang-bidang yang saya sebutkan tadi dengan nilai besaran sebagaimana tercantum. Itu digunakan untuk penyelenggaraan pengeluaran negara, keperluan negara dalam berlangsungnya pemerintahan negara Indonesia ya. Itu alur atau distribusi. Begitu diterima oleh kas negara, kemudian disalurkan, didistribusikan ke masing-masing instansi untuk penyelenggaraan dengan berbagai program-program yang dilaksanakan. Selain dari keperluan untuk gaji bagi ASN dan juga penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan. Itu ilustrasi ya, bukan berarti jumlah pajak yang dibayarkan itu akumulasinya 1 juta, tapi itu hanya ilustrasi 1 juta itu ke mana saja. Secara konseptual bahwa kita ketahui mekanisme pengelolaan APBN yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini dengan Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga legislatif, konsepsi bahwa dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu merupakan dasar. Kalau kita cermati, mari kita mulai dari rakyat. Jadi dari rakyat itu pajak, bahwa sumber keuangan negara itu bersumber dari pajak dan sumber pendapatan lainnya. Sumber pendapatan lainnya itu dapat berasal dari hibah, kemudian penerimaan non-pajak, di antaranya adalah bagian laba badan usaha milik negara, BUMN, kemudian ada penerimaan sumber daya alam, dan penerimaan negara bukan pajak, PNB atau PNBP lainnya. Itu misalnya hasil dari lelang yang dilaksanakan oleh kantor lelang KP2LN, piutang dan kantor piutang dan lelang negara, dan juga dapat juga bersumber dari aset-aset negara yang telantar kemudian disewakan kepada pihak-pihak lain, dalam hal ini misalnya bank, BUMN, dan sebagainya. Itu pajak dan sumber pendapatan lainnya. Kemudian dari pajak dan sumber pendapatan lainnya itu dibayarkan ke tempat pembayaran yang ditunjuk, dan itu merupakan tertuju ke kas negara yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Dari kas negara tersebut dirancang oleh rakyat, artinya rakyat ini dalam pengertiannya pemerintah dan DPR,
pemerintah selaku eksekutif, kemudian DPR adalah lembaga legislatif, menyusun pembahasan mengenai RUU dan Undang-Undang APBN, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara. Itu yang disebut dengan oleh rakyat melalui perwakilannya dan bersama-sama dengan pemerintah dan kemudian disetujui oleh presiden. Kemudian dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja tersebut tersusun suatu susunan-susunan dana-dana tersebut digunakan untuk apa? Ini yang disebut dengan untuk rakyat lagi. Tadi yang saya sebutkan di awal bahwa pajak dan sumber pendapatan lainnya yang dibayarkan ke kas negara berdasarkan undang-undang itu digunakan oleh rakyat dalam keperluan penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya penyediaan fasilitas dan layanan publik. Layanan publik ya seperti jasa-jasa penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah seperti KTP, SIM, dan perizinan dan serta lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur sipil negara. Pegawai negeri sipil tersebut melaksanakan layanan publik di mana menyediakan kebutuhan barang dan atau jasa yang disediakan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sebagaimana di ilustrasi yang sebelumnya, yaitu 1 juta pajak yang dibayarkan didistribusikan ke instansi kementerian dan atau lembaga non kementerian tadi. Kemudian yang menikmati siapa? Yaitu warga negara, yaitu pembayar pajak dan non pembayar pajak. Jadi gambarannya memang seperti metamorfosis ya, bukan metamorfosis ya, seperti ini alur fotosintesis itu. Jadi kembali lagi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi kalau saya tadi mengilustrasikannya seperti fotosintesis dan atau suatu alur dari air itu berubah ke laut menjadi air, kemudian oleh tumbuhan kemudian ada proses penguap ke udara, kemudian dia ke awan, kemudian dari awan-awan itu menjadi hujan turun lagi kembali ke laut, begitu seterusnya berputar. Itu analoginya ya. Untuk selanjutnya kita akan belajar di mana sumbernya adalah bersumber dari modul pelajaran SMA Ekonomi yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peta konsepnya ini saya beri tanda merah dan kemudian ada tambahan terdiri dari pengertian pajak, kemudian ada fungsi, manfaat, dan tarif pajak, kemudian ada asas pajak, kemudian ada asas pungutan pajaknya itu, ada jenis-jenis pajak, dan tambahan yang lainnya. Ini disarikan dari buku yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama, kita akan bahas mengenai pengertian pajak. Apa itu pengertian pajak? Pajak ini menurut Profesor Dr. P.J.E. Adriani dan juga menurut Profesor Dr. Haji Rohmat Sumitro Sarjana Hukum, ada 2 pendapat ahli yang saya tampilkan. Ada banyak pendapat oleh ahli-ahli lain, namun dalam kali ini saya hanya menampilkan 2 saja. Yang pertama adalah pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib yang membayarnya menurut peraturan-peraturan umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali
yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Jadi ini pendapat dari Profesor Adriani. Itu iuran masyarakat. Kepada siapa? Kepada negara. Sifatnya bagaimana? Dapat dipaksakan. Nah, kepada siapa? Ya, yang terutang yang wajib membayarnya. Berdasarkan apa? Ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung diperoleh yang dapat ditunjukkan secara langsung, diterima secara langsung. Dan kegunaannya apa? Pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan rutin sehari-harinya. Sedangkan kalau menurut Profesor Dr. Haji Rohmat Sumitro, sarjana hukum, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Jadi pendapat yang dari Profesor Rohmat Sumitro itu relatif sama dengan pendapatnya Profesor Adriani. Meskipun ada koreksi di pengertian yang selanjutnya. Namun maknanya adalah sama, bahwa pajak adalah iuran rakyat yang dapat dipaksakan kepada negara yang tidak memperoleh kontraprestasi atau imbalan secara langsung yang diatur menurut undang-undang dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Itu dua pendapat ahli. Kemudian ada pendapat berdasarkan undang-undang, pengertiannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, didefinisikan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu definisi pajak menurut undang-undang. Jadi itulah pengertian pajak yang dapat saya sampaikan. Kemudian apa manfaat pajak? Manfaat pajak digunakan, ini ada 7 yang terangkum. Ada beberapa nanti yang lainnya yang mungkin belum terangkum, dapat dibaca di kesempatan lain. Yang pertama adalah belanja pegawai meliputi PNS, ASN, polisi, TNI. Ini merupakan aparatur sipil negara dan juga terkait dengan kepolisian dan TNI. Di mana di sana ada belanja modal dan juga belanja barang. Kemudian yang kedua, pembangunan sarana umum seperti jembatan, jalan raya, sekolah, rumah sakit, terminal, bandara, irigasi, pertanian, pasar. Ini untuk tujuan negara kan salah satunya untuk membangun bangsa dan negara ini terkait dengan pembangunan secara fisik untuk proses kelancaran distribusi, kelancaran produksi, kemudian antara penghubung antara wilayah satu di wilayah lain,
di mana Indonesia ini adalah negara kepulauan, sehingga diperlukan adanya sarana transportasi, sarana pendidikan, sarana kesehatan, yaitu rumah sakit, kemudian adanya terminal, bandara, dan juga untuk mengembangkan pertanian, adanya irigasi, dan juga tempat bertemunya antara pedagang dan pembeli, yaitu pasar. Baik secara pasar tradisional yang dikembangkan di wilayah-wilayah kabupaten maupun di kota provinsi. Yang ketiga, yaitu sumber pembiayaan alat keamanan negara dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Yang keempat, itu memberi subsidi seperti adanya subsidi pupuk, bahan bakar, dan subsidi listrik. Yang kelima, membayar utang negara. Yang keenam, menyediakan fasilitas bantuan beras, kesehatan, pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Yang ketujuh, menciptakan proyek lapangan kerja serta pembinaan dan penyediaan modal bagi usaha kecil dan menengah. Itu beberapa manfaat pajak yang dapat saya rangkum. Lalu kita masuk ke asas pajak. Apa sebenarnya asas pajak? Asas pajak menurut penemunya atau ahli dalam hal ini yaitu Adam Smith yang disebut sebagai Bapak Ekonomi Dunia ya, di mana di sana disebutin sebagai Wealth of Nation dengan ajaran yang terkenal yaitu The Four Maxim. Itu ada 4 suatu pernyataan yang sudah dianggap lazim dan umum untuk diterima. Apakah itu? Yaitu asas equality. Equality yaitu asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan. Maknanya adalah bahwa pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Kemudian ada asas certainty, yaitu asas kepastian hukum, bahwa semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Nah, ini sudah termaktub diatur dalam undang-undang perpajakan di Indonesia, itu bahwa ketika bagaimana subjeknya, bagaimana objeknya, kemudian bagaimana ketentuan pelaporannya, pembayarannya, kemudian ada pengaturan mengenai sanksi-sanksi jika ada keterlambatan bayar, keterlambatan lapor, kemudian ada sanksi pidana sebagai upaya hukum terakhir bahwa wajib pajak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia itu akan dikenai sanksi-sanksi tersebut. Kemudian yang C yaitu asas convenience of payment, yaitu asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan. Maknanya adalah bahwa pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak, yaitu saat yang paling baik. Misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Ini kalau yang kita kenal bahwa ini adalah saat terutangnya pajak. Kapan kan gitu ya? Menerima penghasilannya kan pada saat menerima gaji atau penghasilan yang bersumber dari pendapatan jual beli, adanya pengalian aset, kemudian juga adanya pasif income yang diterima penghasilannya tersebut. Atau gambaran mudahnya adalah saat menerima hadiah suatu perlombaan yang diundi misalnya, atau hadiah tadi kan hadiah perlombaan, yang kemudian ada hadiah juga hadiah yang perlombaan yang diundi itu kan ada juga ya. Kemudian yang keempat yaitu asas efisiensi, yaitu asas efisien atau asas ekonomis, bahwa biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat
mungkin. Jangan sampai terjadi adanya biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajaknya. Ini menjelaskan bahwa eh, pada saat melakukan pemungutan pajak dengan berbagai tingkat kesulitan maupun tingkat kriteria-kriteria yang ada berdasarkan undang-undang, itu efisiensi dalam memungut ini perlu diperhatikan. Jangan sampai adanya pemungutan dengan istilah besar pasak daripada tiang. Ini kan terkait dengan adanya jumlah penduduk yang ada, kemudian berdasarkan ketentuan subjek dan objeknya, apakah diatur menurut undang-undangnya itu eh, terimplementasi dapat dikenai pajak ataukah tidak, dan atau berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai biaya untuk mengut di suatu daerah-daerah tertentu. Ini ada malah 4 hal di mana asas pajak dalam hal pemungutan yang kita ketahui disebut sebagai default maxim. Ini sudah diterima secara umum oleh bidang perpajakan. Jenis-jenis pajak. Kita lanjut ya. Jenis-jenis pajak ini terdiri dari kriteria sifat, kemudian sasaran atau objek, dan siapa yang melakukan pemungutannya. Kalau berdasarkan sifat, ini terdiri dari dua, yaitu pajak langsung dan kemudian pajak tidak langsung. Kemudian berdasarkan sasaran objeknya, yaitu ada pajak subjektif dan pajak objektif. Kalau pajak langsung itu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya pajak penghasilan atau PPh, kemudian pajak bumi dan bangunan, dan ada pada kendaraan bermotor. Dan yang kedua adalah pajak tidak langsung, yaitu pajak yang harus dibayar oleh pihak tertentu dan dapat dilimpahkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain. Itu ada pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, PPN, dan biaya impor. Berdasarkan subjeknya atau sasarannya, objeknya ya, bukan subjeknya, itu sasarannya. Itu ada pajak subjektif, yaitu pajak yang pungutannya itu berdasarkan subjeknya, orangnya, dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan dan pajak kekayaan, di mana seseorang tersebut ketika sudah ditetapkan sebagai wajib pajak, itu dilihat seberapa besar, seberapa banyak kekayaan yang dimiliki. Ini sebelum tahun 1984 ya. Kemudian ada pajak penghasilan, itu seberapa banyak tingkatan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak tersebut. Ini melihat dari subjeknya. Sedangkan kalau melihat dari objeknya, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya adalah pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah. Jadi pajak objektif ini yang dilihat adalah adanya besaran, luasan, ukuran dari objek pajak, kemudian dihitung dengan tarif tertentu dan perhitungan tertentu tersebut. Itu contohnya pajak bumi dan bangunan. Kalau pajak pertambahan nilai itu karena adanya basis transaksi penyerahan barang atau jasa dari penjual ke pembeli. Kemudian ada pajak penjualan atas barang mewah juga sama seperti pajak pertambahan nilai (PPN). Namun PPNBM ini untuk kriteria barang yang mewah. Kemudian jenis pajak berdasarkan siapa yang memungut terdiri dari dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparatnya, yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak, Bea Cukai. Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak penjualan barang mewah, dan pajak bumi dan bangunan.
pajak daerah. Nah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah kota kabupaten. Contohnya adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hotel restoran, pajak reklame. Jadi ini jenis-jenis pajak berdasarkan siapa yang memungut. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi. Fungsi pajak itu ada 3, yaitu fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Kemudian yang kedua fungsi mengatur, fungsi reguleran. Yang ketiga itu fungsi pemerataan atau fungsi distribusi. Pajak sebagai fungsi anggaran merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang menghimpun dana ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Jadi untuk penyelenggaraan negara itu kan memerlukan dana. Oleh karena itu, fungsi ini adalah fungsi pembiayaan, fungsi untuk membangun, memperluas lapangan pekerjaan, kemudian infrastruktur, gaji pegawai negeri sipil, dan sebagainya. Bagaimana kalau mengenai fungsi mengatur? Nah, kalau fungsi mengatur ini terkait dengan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Penjelasannya seperti ini. Fungsi mengatur tersebut diantaranya ada 4, yaitu memberikan proteksi terhadap barang-barang produksi dalam negeri, misalnya pajak ketambahan nilai. Ini kaitannya dengan pengaturan adanya suatu penyerahan barang atau di kawasan bebas atau kawasan berikat yang diatur oleh otoritas pajak. Jadi ini terkait dengan pembebasan penyerahan barang kena pajak tersebut. Itu contohnya seperti itu. Yang kedua, pajak digunakan untuk menghambat laju inflasi. Yang ketiga, pajak digunakan untuk mendorong ekspor, di mana di undang-undang disebutin pajak barang atas ekspor dalam rangka ekspor itu 0% tarifnya. Terutang namun diberikan tarif sebesar 0%. Kemudian yang keempat yaitu untuk menarik dan mengatur investasi modal untuk perekonomian yang produktif. Itu fungsi reguleran. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi pemerataan atau fungsi distribusi. Di sini dapat saya jelaskan bahwa fungsi pemerataan artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Simpelnya adalah pengaturan mengenai adanya alokasi dana khusus dan dana alokasi umum, bagaimana yang diatur dalam Undang-Undang APBN. Ini untuk pemerataan pendapatan negara yang terbagi diratakan ke wilayah-wilayah yang ada di negara kita. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu NPWP dan apa itu SPT. NPWP sebagaimana diatur oleh undang-undang di bidang perpajakan yaitu Undang-Undang KUP merupakan singkatan dari nomor pokok wajib pajak. NPWP definisinya yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Itu definisi NPWP. Bagaimana dengan SPT? SPT itu singkatan dari surat pemberitahuan. Apa definisinya? Definisinya yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, atau bukan objek pajak. SPT juga dipergunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan
pajaknya terdiri dari nomor NPWP, identitasnya ya, alamat, kemudian perhitungan pajak yang terutang, atau informasi mengenai pembayaran pajak, di mana jumlah pajak yang berutang tersebut kalau kita ketahui di SPT adalah PPh pasal 25 dan PPh pasal 29 dan juga PPh pasal 21, kemudian PPh pasal 4 ayat 2. Itu tercantum dituangkan dalam SPT baik perhitungan pajak yang terutang maupun perhitungan kredit pajaknya. Di SPT juga tercantum mengenai objek pajaknya atau bukan objek pajak. Jadi misalnya secara rinci mengenai adanya warisan, hibah, kemudian ada beasiswa, kemudian ada klaim asuransi, itu dicantumkan di dalam SPT tersebut dalam bentuk lembaran-lembaran formulir ya. SPT secara ketentuan peraturan perundang-undangan itu terdiri dari dua, yaitu SPT tahunan orang pribadi dan SPT tahunan badan. Orang pribadi itu untuk orang pribadi, kemudian badan adalah untuk pengertian badan sebagaimana diatur di undang-undang. Salah satu contohnya adalah untuk melaporkan SPT perusahaan. Dalam hal ini bentuknya bisa perseroan terbatas atau perusahaan komanditer CV. Dan juga bentuk badan lainnya yaitu koperasi, yayasan, firma, dan lain sebagainya. Itu pengertian dari NPWP dan SPT secara singkat. Kemudian saya menginjak selanjutnya mengenai tarif pajak. Tarif pajak di sini akan saya jelaskan terdiri dari 4, yaitu tarif pajak tetap atau tunggal, kemudian tarif pajak progresif, kemudian tarif pajak proporsional, dan tarif pajak degresif. Tarif pajak tetap atau tunggal adalah tarif pajak yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak atau besarnya jumlah pajak yang dibayarkan sama. Seperti contohnya diatur di undang-undang yaitu ada Bea Materai, PPN, dan PBB. Jadi besarannya itu sama, yang membedakan adalah tiap tahunnya kalau untuk PBB misalnya. Kalau PPN juga sama, yang membedakan adalah dasar pengenaan pajaknya tersebut. Misalnya penyerahan PPN sebesar 1 juta kalau dikalikan dengan tarif 10% yaitu sebesar 100.000. Tarifnya adalah 10%, jadi tarifnya ini sama, 10 gitu kan. Contohnya, kemudian kalau tarif pajak progresif di Indonesia itu digunakan untuk menghitung PPh, pajak penghasilan. Definisinya adalah tarif pajak progresif adalah tarif pengenaan pajak yang bertambah seiring peningkatan dasar pengenaan pajak. Jadi berdasar perhitungannya, dasar pengenaan pajak di mana di undang-undang kita disebut dengan lapisan penghasilan kena pajak atau bracket ya. Semakin tinggi, semakin besar lapisan pajaknya dalam rentang misalnya di 0 sampai 50 juta itu 5%, kemudian 50 sampai dengan 250 itu 15%, kemudian 250 sampai dengan 500 juta itu sebesar 25%, kemudian di atas 500 juta adalah tarifnya 30%. Jadi itu progresif. Itu contohnya seperti itu. Kalau tarif proporsional, yaitu tarif pajak yang pengenaan pajaknya tetap atas berapapun dasar pengenaan pajaknya. Itu artinya begini, seseorang menerima penghasilan dengan jumlah berapapun jumlahnya, tarif pajaknya itu nilainya tetap dan nilai pajaknya juga tetap. Jadi cara ngitungnya misalnya begini, seseorang mendapatkan penghasilan 100 juta, tarif pajaknya adalah sebesar 20 juta. Kemudian seseorang menerima penghasilan 500 juta, pajaknya adalah 20 juta. Kemudian ada 1 miliar misalnya, itu tetap 20 juta. Jadi cara ngitungnya adalah besarnya
itu tetap atas berapapun dasar pengenaan pajak yang diterimanya di tahun tersebut. Di Indonesia, tarif pajak proporsional ini tidak digunakan. Sepanjang pengetahuan saya, belum pernah ada mengenai perhitungan pajak yang semacam ini. Kemudian yang keempat, tarif pajak degresif. Kalau tarif pajak degresif ini adalah tarif pajak yang pengenaannya menurun seiring peningkatan dasar pengenaan pajak. Jadi kebalikan dari tarif progresif. Semakin tinggi penghasilan pajak yang diterima dan sehingga dihitung dasar pengenaan pajak itu makin meningkat, itu tarifnya makin menurun. Bisa 20% menjadi 15% dan 10%. Di Indonesia juga tidak dikenal mengenai tarif pajak degresif. Demikian yang saya sampaikan mengenai materi terkait pajak dalam rangka hari memberi Kemenkeu mengajar yang ke-6 ini ada beberapa tambahan ya. Saya tambahnya lebih ke menampilkan postur RAPBN tahun 2022, di mana ada saya tampilin mengenai apa itu pendapatan negara, kemudian ada belanja negara, ada defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran. Menurut RAPBN tahun 2002, pendapatan negara di Indonesia itu bersumber dari 3, yaitu perpajakan sebesar 1,1506,9 dalam satuan triliun rupiah. Kemudian ada PNBP sebesar 333,2 triliun, kemudian ada hibah sebesar 0, triliun. Ini sumber pendapatan negara. Ini proyeksinya itu membaik sejalan dengan adanya pemulihan ekonomi yaitu nasional dan kebijakan optimalisasi penerimaan pendapatan negara, yaitu adanya pemulihan ekonomi nasional yaitu PEN ya. Cukup berat bagi Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi penghimpun penerimaan negara di bidang perpajakan. Kemudian untuk belanja negara, buat dengan asumsi adanya belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa itu lebih 2.708,7 triliun dalam tahun anggaran 2002 dibandingkan dengan penerimaan negara pendapatan negara sebesar 1.840,7. Ini kan berarti ada defisit anggaran sebesar 868 triliun. Sedangkan untuk pembiayaan anggaran untuk anggarannya itu ada dibebankan dari hutang dan pembiayaan dari investasi. Ini adalah postur RAPBN tahun 2002 yang bersumber dari website Kemenkeu.id. Untuk mendukung recovery sosial ekonomi menuju kondisi normal, di mana kita masih dalam keadaan tidak normal yaitu pandemi COVID-19, maka diperlukan strategi kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif yang tercermin pada defisit anggaran sebesar 4,85% terhadap PDB produk domestik brutonya. Jadi ini gambaran yang akan kita tempuh di tahun 2002, di mana memerlukan peran aktif dari semua stakeholder yang ada, para serta masyarakat, dan kerjasama antar bidang-bidang sektor-sektor yang ada di pemerintahan dan juga masyarakat pada umumnya sebagai pembayar pajak maupun pembayar non-pajak, itu PNBP ya. Jadi peran serta masyarakat dalam gotong royong untuk menyelenggarakan peredarannya pemerintahan ini amat sangat penting, dan itu kurang lebih hampir 80% itu pendapatan negara memang bersumber dari perpajakan, di mana pemulihan ekonomi ini kan terhambat oleh adanya situasi yang tidak pasti ke depannya akan melangkah seperti apa, kemudian saat ini melangkah seperti apa. Tentunya diperlukan suatu itikat dan sikap
serta ketaatan terhadap jalannya roda pemerintahan ini dari masyarakat sekalian. Kalau untuk adik-adik yang saat ini masih sekolah, tentunya peran sertanya adalah tetap belajar dengan baik dan juga berperan serta aktif sebisa mungkin dalam mendukung program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah dari sektor bidang perpajakan maupun sektor-sektor di PNBP misalnya di membayar pajak juga tertib. Jadi mungkin kalau saat ini masih belum berusia wajib memiliki NPWP, setidaknya sadar dan peduli terhadap pajak tersebut tetap ditanamkan dalam diri kita masing-masing dan diri adik-adik sekalian. Yang ini materi pajaknya sudah selesai secara penjelasan formalnya itu. Ini saya sebut materi di slide ini out of context ya, di luar konteks. Walaupun sebenarnya konteksnya tetap sama, membahas mengenai pajak. Tapi saya membuat sebuah sketch ya, sketch note, yaitu catatan gambar. Apa sih sketch note itu? Bagaimana kita merekam suatu informasi yang kita terima, yang kita dengar, yang kita lihat, itu dalam bentuk suatu gambar, grafis, teks. Contohnya seperti ini ya. Kita lihat nih ya, dari rangkaian slide tadi berapa halaman itu tadi. Itu saya dapat menggambarkan mengenai pajak, definisinya misalnya. Saya tulis poin-poin, poin kontribusi kepada negara, kemudian yang dapat dipaksakan, diatur oleh undang-undang, tidak memperoleh imbalan secara langsung, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam penyelenggaraan keperluan negara. Kemudian ada saya juga gambarkan rupiah, lambang rupiah dibayarkannya dengan satuan mata uang rupiah. Nah, pada saat membayarkan ke negara melalui kas negara, tempat pembayaran yang ditunjuk dengan SSP, kemudian melaporkan pajaknya dengan SPT. Sarananya apa dalam SPT tersebut, yaitu NPWP. Nah, di mana mendaftarkannya adalah di KPP. Nah, KPP ini memiliki satuan instansi vertikal di atas, yaitu Kanwil dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian juga saya menggambarkan mengenai tarif. Nah, tarifnya berapa? Apa? Tunggal, tetap, progresif, degresif. Kemudian jenis pajak. Pajak apa? Pajak pusat dan pajak daerah. Nah, kemudian fungsi pajak apa sih sebenarnya untuk keperluan negara, penyelenggaraan pembangunan, misalnya membangun sekolah, jembatan, lapangan udara, jalan tol, pelabuhan, dan lain-lain. Nah, asas, apa sih asas pajak? Dalam hal memungutnya ini, kalau kita ketahui bersama sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith, yaitu untuk yang disebut dengan four maxim, yaitu equality, certainty, convention of payment, dan efisiensi. Nah, itu asas pemungutan pajak. Nah, kita tanya nih, kapan sih sebenarnya tanggal lahirnya pajak atau yang disebut dengan hari pajak? Itu ternyata tanggal 14 Juli harinya. Itu ya. Di setiap 14 Juli kita memperingati hari pajak. Kemudian ada fungsi. Apa sih fungsi pajak? Itu fungsi anggaran, mengatur pemerataan. Jenisnya pajak, misalnya pajak langsung, tidak langsung, kemudian subjektif, objektif, kemudian ada distribusi. Nah, itu ya. Ini poin-poin yang dicoret-coret yang dapat kita gunakan, dapat mengingat, memahami pajak secara singkat, sederhana, namun tidak berlembar-lembar dalam satu halaman. Kita dapat dengan bahasa dan kalimat sendiri yang sebelumnya kita sudah ketahui, kita gambarkan agar kita lebih mudah untuk mengingat atau mencerna. Saya sendiri masih belajar bagaimana memahami sesuatu di luar konteks pajak dan di pajak juga.
itu banyak hal yang harus kita ingat yang kita kerjakan sehari-hari. Itu juga saya juga mencatat, mencoret-coret gitu ya. Tidak ada yang lebih tahu dari suatu ilmu pengetahuan kecuali kita belajar, 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 dan belajar. Dan kita praktekkan, kita praktekkan, kita praktekkan, dan kita kerjakan, kerja, kerja, dan kita kerjakan. Saya kira itu kalau untuk output kontaknya. Terima kasih telah mengikuti acara Kemenkeu Mengajar yang ke-6. Ini ada sesi tepuk pajak sebelum saya akhiri. Nanti kita bersama-sama menepuk tangan kita dengan contoh yang semacam ini ya. Tepuk pajak ini karya saya nih, karya saya yang saya buat. Mungkin tidak sama dengan seperti tepuk pramuka, tapi kurang lebih sama ya. Bagaimana menepuk tangan kita memberikan semangat bahwa pajak ini memiliki peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi tepuk pajaknya gini, tepuk pajak 2, 3 P 2, 3 A 2, 3 C 2, 3 A 2, 3 K pajak. Hore. Kurang lebih seperti itu tepuk pajak. Ini untuk kita brainstorming, kita penyegaran setelah belajar. Dapat juga kita tularkan kepada adik-adik kecil kita yang masih bersekolah di sekolah dasar atau PAUD atau SD supaya menepuk pajak tangannya untuk memberikan semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan semoga adik-adik sekalian belajar lebih giat, lebih memahami bahwa nanti kalau suatu saat lulus dari SMA dapat melanjutkan pendidikan jika terkait dengan sektor perpajakan dan atau juga tidak pun dapat memahami apa itu fungsi pajak dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.